Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah pengantar pendidikan anak usia dini pada kajian dasar pendidikan anak usia dini, khususnya yang akan kita kaji terkait dengan landasan hukum yang berlaku, gitu ya. Sebagaimana kita pahami bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian anak manusia yang akan tumbuh berkembang, terjaga keutuhannya. Baik itu perkembangan atau pembentukan karakter, budi pekerti yang luhur, kecerdasannya, kesehatannya, keceriaannya, keterampilan, serta bertawakal kepada Allah. Untuk itu, mereka membutuhkan bimbingan, arahan dalam rangka proses tumbuh kembangnya. Karena pada masa inilah kita mengoptimalkan atau dapat mengoptimalkan segala anugerah yang telah Allah berikan kepada anak manusia. Perkembangan anak pada tahun pertama sangat penting dan akan menentukan bagaimana kualitas dirinya di masa yang akan datang. Mereka merupakan generasi bangsa yang kelak akan melanjutkan estafet perjuangan yang akan membangun tatanan masa depan bangsa. Tentunya perlu kita jaga, perlu kita arahkan, perlu kita konstruksikan agar tiap individu tersebut memiliki keunikan atau karakteristik sendiri sesuai dengan apa yang dimiliki dalam dirinya. Dan tentunya kita perlu menjaga atau memahami fase per fase, tahap per tahap dari masa perkembangan anak manusia. Dan proses pembelajaran pada anak usia dini berjalan dengan kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang menggembirakan. Apa itu? Ya tentu dengan cara bermain. Karena dengan bermain itulah anak-anak dapat mengeksplor dirinya, dapat menemukan sesuatu dari permainannya, dapat mengekspresikan perasaannya seperti apa pada saat mereka bersosial, bisa mengkreasikan diri dari pergaulan, dari bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Bermain juga dapat membantu anak mengenal dirinya dan dengan siapa anak itu hidup serta lingkungannya seperti apa, tentunya akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya. Untuk itu, para pendidik atau calon pendidik anak usia dini tentunya perlu mengetahui, perlu memahami pijakan yang kuat terkait dengan landasan yuridis, landasan filosofis, dan juga landasan religius dan keilmuan, baik secara empirik maupun teoritis. Karena itulah yang menjadi dasar dari pendidikan anak usia dini yang akan menghasilkan kualitas-kualitas yang unggul.
sehingga tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai. Tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai manakala tujuan pendidikan nasional tersebut terjawantahkan dalam tujuan institusional. Tujuan sekolahnya seperti apa? Kalau tidak, kalau tidak terjawantahkan, tentu apa yang diharapkan, apa yang sudah dikonsep secara matang, itu tidak akan terrealisasi dengan baik. Artinya ada benturan nih, tujuan dari pemerintah, tujuan dalam pembangunan secara global, tantangan bernegara, itu tidak berbanding lurus dengan faktanya di lapangan. Karena dari tujuan institusional tersebutlah akan tertuang dalam tujuan kurikuler. Lalu turun lagi ke tujuan instruksional. Instruksional itu adalah tujuan dari pembelajarannya seperti apa. Nah, ini adalah runtutan-runtutannya. Maka kita perlu mengenali dudukan atau pijakan-pijakan terkait dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tertuang bahwa salah satu tujuan kemerdekaan bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena kehidupan bangsa ini luas, banyak, dari Sabang sampai Merauke, beraneka ragam bentuknya, jenisnya, orangnya juga banyak. Tentunya yang menjadi tanggung jawab ini tidak hanya pemerintah, tapi semua lapisan elemen masyarakat perlu mengingat kembali bahwa negara kita merdeka itu memiliki tujuan, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 4 menjelaskan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, artinya negara kita ini juga sudah mengelola, sudah menata hak-hak yang perlu didapat pada generasi bangsa. Dan juga tertuang pada pasal 28B ayat 2 amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berisi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Ini juga sama masih amandemennya yang 28C ayat 2 amandemen Undang-Undang 45, yaitu setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu,
pada pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Masih di pasal 31 ayat 3 mengamanahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Lagi-lagi kita kembali ke awal tadi ya, tujuan dari kemerdekaan itu seperti apa. Nah, tadi juga kan setelah disebutkan ya, diatur oleh undang-undang dan juga peraturan pemerintah ya, Permen. Di sini ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesehatan anak. Nah, kesehatan anak juga sudah ada aturannya. Undang-Undang 35 Tahun 2014 ini merubah undang-undang yang lama. Itu kalau yang lama itu Undang-Undang 23 Tahun 2002, ini sudah berubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya, anak juga ada aturannya. Undang-Undang 20 ini yang sering kita sebutkan tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lalu juga ada peraturan Menteri Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini. Ada juga Permen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional SN ya. Pendidikan anak usia dini SN, pendidikan anak usia dini atau standar nasionalnya. Juga ada Peraturan Menteri Permen Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini. Nah, ini semua merupakan landasan yuridis yang perlu kita pahami. Di sini saya hanya membacakan dan tugas teman-teman mencari informasi lebih dalam karena ini semua ada di Google. Kalau bisa di-print, dibaca, dipahami. Gitu ya, isinya apa. Nah, kalau teman-teman sudah paham, sudah tahu, semua sudah tertata oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, tinggal bagaimana kita mengembangkan, menyesuaikan dengan institusi yang kita punya. Maka tadi saya katakan tujuan pendidikan nasional itu seharusnya linear, seharusnya tiktok dengan tujuan institusinya seperti apa, tertuang dalam visi misi sekolahnya. Nah, ini tidak boleh lari dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Itu yang perlu dikenalkan ya. Jadi pada kesempatan kali ini itu ya, saya menginginkan teman-teman untuk membaca, memahami isinya seperti apa. Di print karena harus tahu, harus kenal. Kalau sudah baca, udah kenal, pasti teman-teman akan tahu, oh seperti ini, oh ini. Karena semuanya sudah ada di dalam tatanan-tatanan yang sudah dibuat. Terkait dengan landasan filosofis dan religius gitu ya, tentunya ini juga perlu kita pahami gitu. Bagaimana
keyakinan agama yang dianut orang tua itu. Nah, itu juga harus kita pahami karena ada yang TK Islam, ada yang TK umum. Sehingga apa? Sehingga landasan filosofis dan religiusnya juga berkembang pada tahap perkembangannya. Landasan empirik gitu ya. Landasan empirik akan pentingnya pengelolaan kegiatan di taman kanak-kanak atau di PAUD, tentunya berdasarkan apa yang sudah dituangkan, gitu, apa yang sudah disebutkan tadi, sehingga lembaga pendidikan tersebut tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Ya, juga ada landasan keilmuan. Nah, ini bagaimana kita memahami terkait dengan teoritis anak usia dini. Nah, teman-teman sudah mulai belajar dengan teman-teman sekolah ya. Ini bagian daripada kita ya untuk meningkatkan kualitas dalam pengabdian kita pada negara. Seperti itu ya teman-teman semua terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Jadi saya tidak menjelaskan secara gamblang. Jadi tugasnya adalah mencari, membaca, memahami, gitu ya, direnungi, dipahami isinya apa sih isinya, seperti apa dan bagaimana. Gitu. Jika ada yang kurang paham, boleh kita tanyakan, gitu ya. Jadi tugasnya itu saja untuk mata kuliah Ibu ini, ya. Semoga bermanfaat informasi yang diberikan, lalu dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.